Ya, di dalam Al-Quran itu ada bunyi-bunyi kata yang memiliki kemiripan ya. Contohnya adalah jannatun, itu jim, nun, dan ta marbutoh. Nah itu harokatnya berbeda-beda. Ada jannatun artinya surga. Ada jinnatun, jinnatun, jimnya kasroh, itu artinya macam-macam ya. Ada junnatun. Nah sekarang jannatun itu kita udah kenal. Jannatun itu artinya surga ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Banyak sekali itu disebutkan. Nah sekarang ada kata jinnatun. Ya, jinnatun. Yang kita kenal adalah di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi jinnati itu artinya jin dan manusia. Nah, jin dengan huruf jim dikasih kasroh. Jadi bunyinya jinnatun. Kalau jannatun kan surga ya. Kalau jinnatun artinya jin. Tetapi ternyata di surat lain di Al-Mu'minun ayat 25 itu ada juga kata jinnatun. Kalau kita cari artinya itu jinnatun di situ artinya gila. Gila ya. Al-Mu'minun ayat 25 ya. Surat Al-Mu'minun ayat 25 itu disebutkan in huwa illa rajulun bihi jinnatun. Iya, fatasabbaru bihi hatta hin. Nah, itu menjelaskan jinnatun itu rajulun bihi jinnatun. Laki-laki yang memiliki sifat gila. Itu kata-kata yang dilontarkan oleh orang-orang kafir tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu di dalam Al-Mu'minun ada kata jinnatun. Begitu juga di ayat 70. Di ayat 70 juga ada kata jinnatun juga. Surat yang sama ya. Bunyinya am yaquluna bihi jinnatun bal ja'ahum bil haq. Nah, itu di surat Al-Mu'minun 70 itu ada kata jinnatun. Itu hampir sama. Bal am yaquluna bihi jinnatun. Artinya mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila. Bal ja'ahum bil haq. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa kebenaran. Itu kata jinnatun. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga kata jinnatun itu ada di dalam surat As-Saba ayat 8. Surat As-Saba ayat 8 itu bunyinya am bihi jinnatun iftara 'alallahi kadziban am bihi jinnatun balil ladzina la yu'minuna ya bil akhirah ya. As-Saba ayat 8. Ambihi jinnatun. Itu jinnatun jimnya dikasih harokat kasroh. Jadi ya As-Saba ayat 8 ya. Kemudian ada lagi jinnatun di As-Saba juga ya. As-Saba juga tapi ayatnya ayat 46. Ma bisohibikum min jinnatin in huwa illa nadhirun lakum baina yadai adzabun syadid. Nah, itu ya. Itu kata jinnatun juga. Jadi di dalam As-Saba ayat 46 itu jinnatun yang artinya gila ya. Kemudian satu lagi. Jadi ada 5 nih ya. Yang satu lagi di dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf itu surat ke-7 ya. Ayatnya ayat 186. Al-A'raf ayat 184, maaf. Al-A'raf ayat 184 itu awalam yatafakkaru ma bisohibihim min jinnatin in huwa illa nadhirum mubin. Hampir bersamaan jadi 4 betul. Nah, itu kata jinnatun itu diartikan sebagai gila ya artinya. Gila atau orang yang aneh ya. Itu
tuduhan orang-orang kafir terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kata jinnatun, jimnya diberi harokat kasroh itu ada di 5 tempat, dan itu artinya adalah aneh atau gila ya, yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad. Ada satu lagi jadi kata jinnatun itu di dalam surat An-Nas itu diartikan sebagai jin. Minal jinnati wan nas, kita berlindung kepada Allah dari keburukan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Tetapi ada 5 lagi kata jinnatun di Quran itu diartikan sebagai aneh atau gila yang ditujukan kepada sifat Nabi Muhammad dari orang-orang kafir. Yaitu pertama di surat Mu'minun ayat 25, kedua Mu'minun ayat 70, ketiga As-Saba ayat 8, keempat As-Saba ayat 46, yang kelima adalah Al-A'raf ayat 184. Itu jinnatun diartikan sebagai aneh atau gila. Kalau di dalam surat An-Nas itu kan artinya jinnatun tuh jin ya. Nah sekarang ada 2 kasus lagi junnatun. Junnatun jimnya dikasih harokat dhammah. Ada di surat Al-Mujadalah ya, ayat 16. Bunyinya ittakhadhu aymanahum junnatan. 16. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adzabum muhin. Nah, junnatun di situ diartikan sebagai perisai. Perisai itu kayak penghalang. Oke. Al-Mujadalah ayat 16. Al-Mujadalah ayat 16, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adzabum muhin. Ini menjelaskan sifat orang munafik. Jadi mereka mengambil atau menggunakan sumpah mereka itu junnatan sebagai perisai. Perisai, penghalang atau alasan atau penutup ya, penutup sebagai topeng gitu ya. Jadi junnatun di situ diartikan sebagai penghalang atau alasan atau topeng yang konotasinya buruk ya, menutupi kemunafikan mereka. Itu sumpahnya mereka itu sebagai junnah, sebagai perisai, sebagai alasan supaya dianggap benar maka dia bersumpah gitu. Nah junnatan itu adalah perisai atau penghalang. Itu di Mujadalah ayat 16. Ada lagi kata junnah yang sama, hampir sama diartikan sebagai perisai, itu di surat Munafikun ayat 2. Ya, suratnya sendiri surat munafik. Surat munafik. Itu sama, hampir sama ya bunyinya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Hampir sama nih. Ittakhadhu aymanahum junnatan ya itu ya. Jadi junnah itu ada 2 kali di Quran ya, dan dua-duanya diartikan sebagai perisai atau penghalang atau alasan atau dalih gitu. Yang konotasinya negatif. Itu di dalam Al-Qur'an ada 2 kali kata junnatun ya, dan diartikan sebagai perisai. Nah, kalau di dalam hadis Rasulullah asyamu junnatun, ada kan? Asyamu junnatun. Siam puasa itu adalah perisai, perisai dari perbuatan buruk maksudnya. Kalau di dalam hadis itu junnatun tuh maknanya positif ya, perisai penghalang dari keburukan. Kalau di Al-Mujadalah, di Al-Munafikun itu konotasinya buruk ya, negatif. Karena perisai di sini sebagai penghalang untuk menutupi sumpah mereka, pernyataan mereka. Jadi orang munafik kalau dia bersumpah itu menjadikan sumpahnya itu sebagai penghalang. Padahal sebetulnya dia itu melakukan kebohongan gitu. Tetapi sumpahnya dijadikan junnah. Junnahnya itu perisai. Demikianlah penjelasan mengenai 3 bunyi kata, mengenai kata yang tulisannya sama ya, tetapi bunyinya berbeda. Yang satu jinnatun itu ada 5 ya, ada 5 atau 6 ya.
Ada 6 kali jinnatun. Yang pertama diartikan sebagai jin. Tapi yang 5 itu diartikan sebagai gila. Ya, atau aneh. Jinnatun. Kemudian junnatun itu ada 2. Diartikan sebagai perisai. Nah, yang satunya lagi jannatun. Jannatun itu kan banyak sekali tuh. Artinya surga. Dan kasus seperti ini di dalam bahasa di dalam ilmu linguistik itu disebut sebagai homograf. Jadi tulisannya sama tapi artinya berbeda karena dibacanya beda. Contoh yang umum adalah seperti apel dan apel. Tulisannya sama. Apel dan apel. Apel yang kalau dibaca kan, apel itu artinya rapat, upacara. Tapi kalau apel, nya dibaca pepet, apel itu artinya buah. Jauh sekali kan. Tulisannya sama. Nah ini juga sama, jannatun, junnatun, dan jinnatun. Demikianlah penjelasan mengenai keunikan dalam bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Berikut artinya. Jadi ini merupakan kasus yang unik ya, yang diakibatkan oleh bunyi yang berbeda, maka artinya juga akan berbeda. Maka kesimpulannya adalah pesannya apa? Pesannya adalah hati-hati dalam membaca gitu. Jangan sampai salah mengucapkan. Karena kalau salah mengucapkan maka artinya pun akan berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.